Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Talim kita pada kesempatan malam ini menyelesaikan materi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tauhid sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 228 ujung baris paling bawah ada kalimat waman wati'ah. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga memohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat, semoga semuanya diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat azam akan selalu hadir di majlis taklim malam Selasa ini, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Terutama memasuki tahun baru ini, mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakatuh mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil. Silakan diperhatikan 228 baris terakhir paling pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a, dan siapa yang mewati. Bahasa ini jarang kita dengar. Makna wati itu apa? Lihat di layar. Bitagi bijami'il hasyafati, memasukkan semua hasyafah au qadriha min maqtu'iha. Wati itu bahasa yang umumnya diistilahkan dengan kata jima, itu wati. Cuman karena kalimat wati itu jarang disebut sehingga tidak viral, sampai-sampai banyak bapak-bapak orang tua yang punya anak perempuan dinamain wati'ah. Padahal itu jorok banget nama itu. Makna wati'ah itu tagi bil jamil hasyabah.
melakukannya itu fi nahari Ramadan, pada waktu siang di bulan Ramadan, fi hali kaunihi amidan, dalam keadaan ia bersengaja, fil parji, pada parji. Parjinya semacam apa? Lihat di layar. Walau duburan, walaupun parji belakang, bukan parji depan. Walau min adamin au ghairi, apakah dia melakukannya bersama manusia atau au ghairi, bersama hewan. Pura-pura kencing biar kambing mundur. Min hayyin au mayyitin, apakah pasangannya itu masih hidup, au mayyitin, atau sudah mati, sama saja. Wa illam yanzab, walaupun tidak sampai keluar mani, wa huwa mukallafun, dan ia itu orang yang mukallaf, orangnya baligh, sudah dewasa, orangnya berakal, tidak kemana-mana. Mukallaf bisaumi, diperintahkan puasa, bahkan wanawa minal laili, dan ia telah berniat di waktu malam. Malamnya juga orang itu tarawih, bahkan niat sahur bersama dan sebagainya. Tiba-tiba, maka dengan perbuatan itu, wahwa, dan ya itu orang itu asimun, berdosa, bihadal wat'i, dengan wati ini. Kenapa berdosanya? Walaupun dilakukannya dengan istri sendiri, dengan amat sendiri, tetap berdosa li ajli saumi, karena sedang berpuasa. Jangan ada alasan, istri saya, kue punya saya, es punya saya, nggak ada kata-kata saya. Ramadan mau minum, mau makan, mau wati, tetap hukumnya haram. Tidak ada alasan punya saya dan punya orang. Kenapa? Karena bukan soal punya saya dan punya orang. Alasannya li ajli saum, karena bulan itu adalah bulan yang harusnya berpuasa. Nah, sanksinya bagi orang yang semacam itu, fa'alaihil qada'u, maka wajib kepadanya qada, mengqada puasa. Ma'adami syubhati. Apakah cukup mengkodok saja? Tidak. Wal kifaratu, dan membayar kifarat. Apa kifaratnya? Wahia, kifaratnya itu adalah itsku raqabatin, memerdekakan abid mukminatin, yang mukmin. Wa fi ba'di nusi, dan di sebagian kitab salimatin minal uyubi, yang selamat dari keaiban, dari cacat, al-mudirrati bil ma'amal, yang dapat merugikan pada pekerjaan, wal kasabi, dan kasab. Dengan buka cara itu 1 hari, maka dia wajib qada 1 hari, dan membayar kifaratnya harus memerdekakan hamba sahaya. Harganya wallahu a'lam. Tapi kalau kita asumsikan kambing lebih murah daripada sapi, sapi lebih murah daripada unta, pasti unta lebih murah daripada raqabah.
Kalau harga sang kambing saja rata-rata 2 sampai 5 juta, kalau harga sapi saja rata-rata 20 sampai 30 juta, kalau harga unta saja 50 sampai 70 juta, mungkin rokobah sampai 100-150 juta. Dengan berbuka puasa 1 hari, maka kita harus mengeluarkan dana 150 juta sebagai dendanya. Fa'ilam yajidha, maka jika ia tidak dapat kifarat itu, jangan-jangan 150 juta, 150 ribu aja ngutang, paketan aja habis, nunggu WIP nggak dipasang-pasang, maka pasya musyahroin ini mutatabi'aini, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah 2 bulan ini Bapak, ini kifaratnya saja. Kodoknya yang tadi 1 hari nggak termasuk sini. Berarti jumlahnya kalau 2 bulan itu 60 hari, bersama kodok 1 hari, jumlah totalnya 61 hari. Banyak yang menceramahkan harus dia puasa 60 hari kalau melakukan itu. Bukan 60 hari, 61. Karena yang 60 itu kifaratnya saja. Kodoknya belum. Kan tadi dijelaskan wajib pertama kodok dan yang kedua kifarat. Yang ketiga nanti tak ada takzir. Jika kenyataannya jangankan 2 bulan, 1 bulan aja nyelonong, maka solusinya fa'ilam yastati, maka jika ia tidak mampu saumuhuma, berpuasa 2 bulan itu, fa'it'amu sittina miskinan, maka harus memberikan makan kepada 60 orang miskin au fakiran, atau 60 orang fakir. Keluarga dia fakir semua, ya udah bagi semuanya, di rumah aja baginya. Likulli miskinin mudun, untuk setiap miskin 1 mud makanan, mimma, yakni dari makanan, yuji'u fi shadaqatil fitri, yang mencukupi dalam zakat fitrah. Nah di sini juga kalimatnya shadaqatul fitri itu zakat fitrah, bukan shadaqah fitrah. Menteri Agama mengatakan innama shadaqah itu tidak membahas zakat, katanya itu membahas shadaqah. Nggak ngaji kalian yang Menteri Agama. Fa'in ajaza, maka jika ia tidak mampu anil jami, dari semuanya, orangnya miskin, tenaganya lemah, tapi banyak gaya, disuruh ngeluarin dana 150 juta nggak mampu, disuruh puasa 60 hari nggak mampu, disuruh ngasih makan 60 miskin nggak mampu juga, maka istaqarral kifaratu fi dimatihi, maka tetaplah kifarat itu dalam tanggungannya. Tinggal tunggu saja nanti siksa Allah di akhirat kalau tidak dipenuhi. Nggak ada pemutihan, nggak ada. Bahkan fa in qadara ba'da dzalik, jika ia mampu andalik sesudah itu, ala khoslatin, menindak sesuatu kenyataan min khaisalil kifarah, dari ketetapan kifarah itu, fa'alah, maka ia harus mengerjakannya. Bahkan setelah 2 tahun 3 tahun, tiba-tiba tahun yang kelima dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah, menjadi orang kaya, tetap malah harus melaksanakan walaupun sudah terlambat beberapa tahun, karena kewajibannya melekat, tidak bisa dihapuskan. Selesai. Masalah yang kedua, waman mata, dan barang siapa yang mati. Ini banyak kasus di antara kita ini.
Di antara orang tua kita yang sudah meninggal, yakin nggak ayah dan ibu kita puasanya full waktu dulu? Enggak. Kalau nggak yakin, maka lakukan ini. Kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Waman mata, dan siapa orang yang mati, ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, wa alaihi siyamun, sedangkan wajib kepadanya puasa, faitun, yang lewat waktunya, min Ramadhan, dari bulan Ramadan, bi udrin, dengan adanya udur. Kaman abtol, seperti orang yang berbuka puasa pihi pada bulan Ramadan, limarodin, karena alasan sakit, walam yatamakan, dan mungkin kepadanya, tidak mungkin kepadanya, min qadaihi, untuk mengkodoknya, kanis tamarra, seperti umpama tetap terus sakitnya, marduhu hatta mata, sampai ia mati, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa kepadanya, fi hadal paiti, pada puasa yang pot ini, wala tadaruka, dan tidak mesti disusun, bil fidyati, dengan fidyah, kalau sakitnya sampai mati, tidak sempat sembuh. Tetapi wa in fata, dan jika ia pot mati, bi ghairi udin, dengan tidak ada udur, wa mata, dan mati ia qabla tamakuni, sebelum sempat waktunya, min qadaihi, dari qada puasa, at'ama, maka harus memberikan makan, ay akhraja, yakni dari nyare mayit, yakni walinya harus mengeluarkan anil maiti, dari mayit, min tirkatihi, dari tirkahnya mayit, likulli yaumin, untuk setiap satu hari, pata yang pot puasa itu, muddu to'amin, satu mud makanan. Kalau orang tua kita meninggalkan puasa tanpa ada udur syar'i, karena malas, karena tidak tahu dan lain sebagainya, maka kita sebagai anaknya harus mengeluarkan tirkahnya, menebus ketinggalan puasa satu hari dengan tebusan 1 liter beras. Bahkan lihat di layar, fa illam yakun lil mayyiti tirkatu, seandainya ayah kita dan ibu kita tidak meninggalkan tirkah, tidak meninggalkan harta gono gini, tidak meninggalkan warisan kepada kita, lam jamul wali it'amun wala saumun, maka tidak wajib kepada kita sebagai anaknya memberi makan dan puasa, bal yusannu dzalik, hanya disunahkan saja. Jadi masalah fidyah itu jangan dipermasalahkan. Kalau ada mau lakukan silakan, tapi kalau tidak ada jangan terkesan memaksakan. Nah, sehingga timbul persepsi bahwa kiai itu hanya bisnis fidyah saja, tidak boleh. Maka di kampung saya, karena di sini juga tergantung kemampuan, di daerah saya ada yang sampai habis 20 juta, ada yang sampai habis 40 juta, bahkan ada yang cuma habis 5 juta, dan banyak yang tidak memakai fidyah karena alasan ekonomi, tidak bisa dipaksakan. Kalau di Serang ini, kasus ini dibesarkan. Yang 40 juta itu tetangga saya di Muara Baru,
Haji Betty suaminya meninggal, itu dipatok 40 juta sama tokoh agama di kampung, sehingga timbul kesan buruk. Itu di Serang. Kalau di kampung saya Rangkas Bitung enggak sebegitu. Apa itu muddu amin? Wahwa, dan satu mud itu ritnun, yaitu satu kati, wasulusun, dan sepertiga bil Baghdadi, dengan kati negara Baghdad. Ini kita sudah bahas hal ini di dalam zakat fitrah. Itu ukurannya satu kati itu kurang lebih 1 liter. Kalau kita mengeluarkan 1 liter, itu pun sudah ada jarak aman, karena satu kati sebenarnya tidak sampai 1 liter. Hanya 9, wahwa, dan satu kati itu bil kaili, dengan takaran nisbu qadahin, ialah setengah gelas, misriyin, negara Mesir. Wa ma dzakarahu, dan keterangan yang telah ditutur al-musannifu oleh al-musannif, huwa, yaitu qaul al-jadid, ya qaul jadid. Karena Imam Syafi'i punya qaul 2. Yang pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Yang dibicarakan di dalam pembahasan narasi tadi itu mengambil dari qaul jadidnya Imam Syafi'i. Sedangkan wal qadim, dan menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, la yata'ayyanul it'am, tidak tentu memberikan makan, bal yajuzu, tetapi boleh lil wali, bagi wali, aydan pula, ayyasuma anhu, berpuasa dari mayit. Tetapi menurut qaul qadimnya, boleh anaknya itu kalau tidak punya duit berpuasa untuk ayahnya. Indahnya hukum, ada bin Bustalhat Fikih, ada kalimat begini, idza ta'aradul jadid wal qadim qudimal jadid alal qadim. Apabila berbenturan qaul Imam Syafi'i antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang digunakan oleh kita adalah qaul jadidnya. Nah, dalam puasa ini qaul qadimnya mengatakan ya juzu dil wali ayadun ayasumu, boleh berpuasa, tetapi di dalam qaul jadidnya tidak berkenan puasa, tidak boleh berpuasa, cukup hanya membayar fidyah. Dan fakta dan kenyataannya, ketika ayah kita meninggal, kita mau mengganti fidyah dengan puasa, itu rata-rata memilih berfidyah, karena ukuran mengeluarkan 1 liter lebih ringan daripada puasa 1 hari. Kalau boleh milih, mendingan mengeluarkan 1 liter atau mendingan puasa 1 hari? Mendingan 1 liter kan? Itu fakta yang pertama. Logisnya begitu. Logisnya yang fakta kedua, anaknya kalau harus puasa untuk ayahnya, jangan-jangan mengkodok puasa ayahnya, dia juga masih banyak kodok, ngayah. Kemarin ngayah. Nah itu. Nah ini kalau ada masalah fidyah, ini kita punya fidyah. Cuman ini khusus fidyah puasa. Fidyah sholat, fidyah witir, fidyah sumpah, fidyah kifarat, itu adanya di dalam kitab I'anatul Talibin, yang kitabnya lebih besar daripada kitab ini. Tingkatan selanjutnya, bal yusannu, bahkan disunahkan zalika, puasa itu lahu, bagi wali. Nah, qaul qadim ini diadopsi kama fi syaril muhadzab, sebagaimana di dalam kitab Syarah Muhadzab, diadopsi di dalam kitab Syarah Muhadzab, bahkan wasawwaba, dan benarkan Imam Nawawi fir Raudhah, di dalam kitab Raudhah, al-jazma, mestikan bil qadim, dengan qaul qadim. Itu masalah orang yang meninggal tidak puasa. Masalah yang ketiga, bagaimana orang yang masih hidup tapi sudah aki-aki, sudah tidak mampu lagi berpuasa,
Bolehkah dengan fidyah? Jawabannya wasyaihu wal ajuzu, dan orang tua dalam kurung kakek-kakek, wal ajuzu dan nenek-nenek, wal maridu. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai di sini, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.